Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Uli Nisa dengan NIM 3219083 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep harga. Harga merupakan nilai yang diberikan atas apa yang dipertukarkan. Semakin tinggi manfaat yang diperoleh dari barang atau jasa, maka semakin besar pula nilai yang ditukarkan terhadap barang dan jasa tersebut. Pengertian harga menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu menurut Ridwan Iskandar Sudayat menjelaskan bahwasanya harga merupakan pertukaran nilai barang dengan barang lain. Sedangkan menurut Murti dan John menjelaskan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan komponen lainnya merupakan marketing mix-nya. Penentuan harga sangat penting, yang mana ketika suatu harga mahal atau lebih mahal, maka barang yang akan diperjualkan juga akan kurang laku. Begitu pula sebaliknya, ketika harga cenderung relatif lebih murah, maka keuntungan yang didapat juga akan berkurang. Di sini yang menentukan harga yaitu permintaan dan penawaran, di mana di permintaan dan penawaran ini penjual dan pembeli akan bernegosiasi, di mana penjual akan meminta harga yang lebih besar dari apa yang mereka perkirakan, sedangkan pembeli akan menawarkan harga yang lebih rendah dari apa yang mereka perkirakan. Dengan itu terjadilah tawar-menawar, di mana nantinya akan mendapatkan suatu titik keseimbangan atau yang disebut dengan equilibrium, yang merupakan titik keseimbangan harga, di mana di titik equilibrium ini tidak akan merugikan kedua belah pihak. Nama saya Februari Marik dengan NIM 3219113 akan menjelaskan tentang konsep harga. Konsep harga secara sederhana adalah sejumlah uang atau nilai tukar yang menyatakan suatu barang atau jasa, di mana nilai tukar ini akan menentukan suatu keberhasilan atau suatu laba keuntungan perusahaan dengan menentukan konsep harga. Hambatan dari konsep harga ini ada dua. Yang pertama, apabila harga tersebut dinaikkan, maka penjualan akan menurun. Dan apabila harga ini diturunkan, maka keuntungan itu akan menurun. Jadi secara istilah konsep harga itu diartikan sebagai keseimbangan. Menentukan harga itu tidak seenaknya saja, tapi harus ditentukan, harus memikirkan apabila harga ini ditingkatkan atau harga ini dinaikkan, maka secara otomatis akan menurunkan penjualan. Dan apabila harga ini diturunkan atau memang mengambil harganya sangat murah, maka akan mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi inilah yang dimaksud dengan konsep harga. Konsep harga ini tergantung pada biaya produksi, biaya marketing, biaya operasional, biaya marketing. Jadi dari biaya-biaya ini akan menentukan kepuasan atau memuaskan konsumen. Dari memuaskan konsumen ini kita dapat mengambil harga dari daya beli konsumen, keinginan konsumen, dan kebutuhan konsumen. Baiklah, saya Elvionita dengan NIM 3219116 akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang kebijakan harga dalam Islam. Dalam konsep Islam, harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan keseimbangan para pihak yang terlibat dalam pasar. Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk dalam konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran Islam, dan selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Baiklah,
itulah saya Suci Ramadhani dengan NIM 3219121 akan melanjutkan materi bagian C, yaitu tentang tujuan penetapan harga. Adapun tujuan dari penetapan harga ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah untuk mencapai penghasilan atas investasi, di mana kedudukan dari sebuah investasi telah ditetapkan presentasinya, dan untuk mencapainya diperlukan penetapan harga dari barang yang dihasilkan. Tujuan yang kedua adalah untuk kestabilan harga. Hal ini biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar yang memegang kendali atas suatu harga. Tujuan penetapan harga yang ketiga adalah untuk mempertahankan atau meningkatkan bagiannya dalam pasar, di mana kebijakan ini diharapkan tidak merugikan usahanya dan tetap mempertahankan atau mengembangkan bagiannya dalam pasar tersebut. Tujuan penetapan harga yang terakhir adalah untuk mencegah atau menghindari persaingan yang terjadi. Baiklah, saya Rosmeda NIM 3219115 akan melanjutkan materi yang bagian D, yaitu konsep al-hisbah. Secara etimologi, hisbah berarti masadar, dari kata kunci menghitung atau menimbang. Hisbah juga dapat diartikan sebagai upah balasan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisbah adalah tugas yang dilakukan oleh negara untuk memastikan apakah sudah menjauhi larangan yang dilakukan oleh syariat Islam berkaitan dengan takaran atau timbangan yang dilakukan apakah sudah benar, dan mengawasi jual beli untuk mengetahui penipuan dan sejenisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Novi Agilia dengan NIM 3219122 akan melanjutkan materi tentang peran pemerintah dalam mengontrol pasar. Di sini saya akan menjelaskan pasar merupakan di mana tempat sebuah mekanisme pertukaran produk baik barang maupun jasa yang terjadi secara alamiah dan telah berlangsung sejak awal peradaban manusia. Dalam Islam dalam menetapkan harga itu sangat penting dalam perekonomian. Rasulullah sangat memperhatikan, sangat menghargai, yaitu dalam menetapkan harga dalam mekanisme pasar itu sebagai harga yang adil. Selanjutnya, untuk menjamin terjalannya mekanisme pasar peran pemerintah sangatlah penting, di mana Rasulullah telah menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar atau ahli hisbah, di mana tujuannya untuk mengawasi pasar dari praktik perdagangan yang tidak berlaku jujur dan berpotensi sebagai mengakibatkan cederanya mekanisme pasar. Selanjutnya, menurut Al-Mubarak, hisbah ini berfungsi untuk mengontrol dari pemerintah dari kegiatan perorangan, yaitu dari gerakan bidang moral, ekonomi, dan agama. Selain itu, menurut Zandi, al-hisbah merupakan lembaga yang mengontrol pasar dan moral secara umum. Selanjutnya, al-hisbah ini yaitu sebagai acuan bagi pemerintah dalam